Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah smartphone iPhone X atau iPhone X ya. Menurut pemilik dari iPhone X ini, HP-nya mengalami blank setelah terjatuh ya. Ini iPhone-nya coba saya nyalakan, saya pencet tombol on off tapi tidak ada respon, tidak tampil gambar sama sekali. Nah, kemudian ini akan saya lakukan pengisian daya, apakah dia respon atau tidak, dan dia tetap tidak menampilkan gambar ya, tidak ada respon. Namun kata pemilik dari ponsel iPhone X ini bahwa iPhone-nya ini masih respon, masih mengeluarkan suara saat ditelepon ya. Jadi bisa dipastikan bahwa memang panel layar atau LCD-nya ini memang blank. Ini saya coba melakukan pengisian daya lagi tapi menggunakan charger yang lain. Dia tetap tidak ada respon sama sekali, tapi dia ada suara masuk, suara pengisian daya masuk ya. Nah, ini pengisian daya atau chargernya saya gunakan untuk mengecas ke alat copy true tone dari LCD iPhone. Dia respon ya, jadi tidak ada masalah dengan chargernya. Setelah itu, ini adalah panel layar atau LCD yang sudah saya siapkan untuk mengganti panel layar yang sudah blank ya. Jadi panel layar iPhone X ini sebetulnya memiliki beberapa kualitas, tapi pemilik dari iPhone X di video kali ini tuh dia menginginkan yang kualitas GX ya. Jadi ada beberapa kualitas, kualitas GX ini yang dipilih, dan ini istilahnya harganya tengah ya, menengah ya, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Oke ya, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti layar, panel layar dari iPhone X ya. Untuk langkah pertama kita perlu menyiapkan ini obeng pentalob ya, obeng pentalob dengan ukuran 0,8 x 25 mm untuk membuka dua baut di bagian bawah ya. Karena dua baut di bagian bawah ini memiliki mata pentalob ya, atau memiliki jenis baut itu pentalob dengan ukuran 0,8 x 25 mm. Untuk akan yang cari obengnya itu banyak ya, dijual di toko online. Ketik aja obeng pentalob ukuran 0,8 x 25 mm. Setelah berhasil membuka dua baut di bagian bawah, lanjut untuk mengangkat panel layar yang sudah rusak ya. Jadi saya gunakan alat bantu bentuknya seperti segitiga, seperti gitar berbahan metal, tapi hati-hati ya, jangan sampai merusak casingnya. Kalau merusak LCD nggak masalah, karena LCD-nya pun sudah rusak ya, sudah blank ya, tapi diusahakan tetap hati-hati. Nah, kemudian angkat panel layarnya dari arah kiri ke kanan ya, seperti yang ada di video. Kemudian kita akan melihat plat metal yang menutupi fleksibel atau yang melindungi fleksibel ya, mulai dari fleksibel LCD, fleksibel baterai, dan fleksibel lain-lainnya. Itu dikunci dengan beberapa baut bermata 3 point. Jadi harus punya juga obeng 3 point. Obeng 3 point itu apa ya, seperti huruf Y ya. Jadi huruf Y, matanya itu seperti huruf Y. Nah, itu juga ada ya, dijual di toko online ya. Nah, ini plat metal yang melindungi fleksibel sudah berhasil terangkat. Kemudian lepas fleksibel baterainya terlebih dahulu ya. Ya, wajib ya untuk melepas fleksibel baterainya terlebih dahulu agar tidak ada arus listrik yang masih terhubung ya antara baterai dan mesin. Kemudian lepas fleksibel speaker dan sensor ya, fleksibel sensor. Kemudian lepas fleksibel LCD-nya juga ya. Nah, ini akhirnya panel layar yang lama yang rusak ini sudah berhasil terangkat. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa ternyata panel layarnya ini juga sudah pernah diganti, dan digantinya pun dengan kualitas GX ya. Jadi memang sepertinya memang ini customernya sudah berpengalaman ya, karena sudah langsung minta ganti yang kualitas GX. Mungkin dia rasa kualitas GX ini
lumayan ya, jadi dia tetap minta yang kualitas GX. Oke, selanjutnya ini lepas fleksibel speakernya ya, lepas dari LCD-nya ya, itu dia fleksibelnya dikunci juga dengan sebetulnya kurang lebih 3 baut 3 point ya, itu lepas ya, lepas terlebih dahulu. Nah ini kan sudah terlepas, lanjut ya, kita ambil alat copy true tune-nya ya. Ini kita ambil alat copy fitur true tune-nya. Nah di sini ternyata adapter dari copy true tune-nya ini masih salah ya saya, ini adapternya masih menggunakan adapter untuk copy baterai health ya, baterai health dari iPhone. Jadi adapternya masih harus diganti dulu, ini adapter baterai yang masih terpasang. Oke ya, ini adapter baterainya saya lepas, kemudian saya pasang untuk adapter copy true tune-nya ya. Jadi ini konektornya berbeda ya, jelasnya ini kan konektornya konektor LCD ya kalau untuk copy true tune, dan itu untuk iPhone X ada nomor 2 di bagian kanan ya, di nomor 2 apa ya, nomor 2 dari bawah ya, di bagian kanan ya. Nah itu koneksikan LCD iPhone X yang lama. Nah ini kemungkinan saya ngoneksikannya kurang baik ya, kita coba ulangi ya, karena tidak tampil atau memang tidak di copy untuk sebelumnya. Diulangi saja ya, siapa tahu memang koneksinya yang buruk. Nah ini sudah tampil ya, jadi muncul data true tune-nya muncul ya, harus muncul seperti itu. Setelah muncul seperti itu kita bisa pencet tombol read ya, read atau baca ya. Nah ini data true tune-nya sedang dibaca oleh alatnya. Kemudian setelah pembacaan sukses, kita lepas LCD yang lama, LCD iPhone X yang lama ini yang sudah rusak. Lalu ini coba ya, ini dibandingkan ya, hampir sama persis ya, memang persis ya, mau sama-sama GX-nya ya. Nah setelah itu kita koneksikan LCD yang baru ya, kita koneksikan ke alat copy true tune-nya ya. Oke, nah ini hati-hati aja ya, pelan-pelan aja ya, jangan sampai merusak konektor LCD-nya ya. Nah ini ya, nah ini kan kosong ya, karena kalau baru masih kosong. Kemudian kita klik tombol write di alat copy true tune-nya ya, di alat copy true tune-nya kita pencet tombol write, tunggu hingga prosesnya selesai ya. Nah ini ya, ini datanya sudah tercopy di LCD yang baru. Nah untuk memastikan kita lepas, kemudian kita koneksikan kembali ke alat copy true tune-nya. Nah itu ya, jadi kalau sudah muncul seperti itu berarti memang sudah sukses tercopy. Nah jika sudah ya kita lepas. Wah ini langsung mati nih alat copy true tune-nya, entah kenapa, mungkin baterainya ngedrop atau gimana ya. Itu kita singkirkan saja terlebih dahulu alat copy true tune-nya ya. Setelah itu ini kan ada beberapa segel atau beberapa barcode dari toko penjualan partnya. Saya rasa ini sebenarnya boleh dilepas ataupun boleh tidak ya, jadi terserah mau gimana. Yang jelas kalau saya lepas saja, karena kan sudah nggak penting juga ya. Jadi stiker barcode itu sebetulnya nggak penting dan ya gimana ya, itu cuman untuk penjualan saja ya. Setelah itu kita lepas segelnya. Oh ya, buat akan-akan yang mengganti LCD apapun itu ya, wajib untuk dicek terlebih dahulu ya, jangan langsung dilepas segel-segelnya, segel barcode ataupun segel garansi, jangan langsung dilepas atau jangan dikelupas. Cek dulu, coba dulu di HP-nya ya, koneksikan dulu ke HP-nya dengan kondisi segel-segel masih utuh. Cek apakah fungsional dari tampilan layarnya ataupun fungsional dari layar sentuhnya berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau enggak berfungsi dengan baik ya silakan direturkan. Kalau berfungsi dengan baik ya silakan dilepas-lepas segelnya, karena ketika kita melepas segel ataupun stiker-stiker yang ada ataupun plastik itu sudah hangus ya garansinya. Oke ya, ini stiker-stiker sudah terlepas. Lanjut untuk memasang modul speaker dan apa ini ya, dan sensor ya, saya selalu lupa untuk nyebutkan sensor itu ya. Oke ya, kita paskan di tempatnya ya, lalu kunci dengan baut 3 point-nya ya. Nah untuk baut itu buat akan-akan saya sarankan untuk kalau untuk iPhone itu setiap bautnya itu memiliki
panjang yang berbeda-beda, jadi jangan sampai salah tempatnya ya, karena kalau salah tempatnya kita salah bautkan itu bisa berefek kepada partnya ya, jadi hati-hati. Nah, ini sudah saya pasang speakernya ya, speaker fleksibel speakernya ke area panel LCD atau panel layarnya. Kemudian kita koneksikan kembali fleksibelnya ke bagian mesin ya. Ini kita koneksikan fleksibel speaker dan sensornya, ini kita koneksikan lagi ke mesin, ke bagian mesinnya, ke konektor yang ada di mesin. Kemudian pasang juga fleksibel LCD dan layar sentuhnya ya, tentunya jangan lupa. Oke ya, untuk mengoneksikan jangan dipaksa ketika dia masih belum pas ya, nanti gigi-giginya itu bisa rusak ya, gigi-gigi konektornya nanti bisa rusak. Kemudian setelah kita pasang semua fleksibelnya sudah terpasang dengan baik, kita pasang kembali pelindung plat metal tadi ya, pelindung fleksibelnya itu kita pasang kembali dan kunci dengan beberapa baut 3 point yang sudah dilepas di awal tadi ya. Kembali saya tegaskan, untuk bautnya itu untuk iPhone itu berbeda-beda panjangnya, walaupun sama-sama bermata 3 point, tapi terkadang ada yang panjang pendeknya itu beda. Jadi saat melepas itu kalau bisa hafalkan tempatnya, atau apa ya, taruh saat menyimpan itu urutkan ya, jadi jangan sampai lupa. Nah, ini kalau di iPhone X ini itu yang seingat saya ya, yang pendek itu ada 3, itu di bagian sisi yang bagian dalam atau di dekat ke arah fleksibel di posisi sebelah kanan, dan yang panjang-panjang itu 2 yang di dekat baterai ya. Oke ya, ini semua bautnya sudah saya pasang, tapi ini bautnya nggak komplit ya. Setelah itu kita presisikan kembali, atau kita presisikan panel layarnya ke bagian housing atau casing dari iPhone X nya. Oke ya, sambil untuk mengirit waktu kita nyalakan terlebih dahulu saja ya iPhone X nya. Nah, ini nyala ya, sudah tampil logo Apple nya. Sambil menunggu masuk menu, kita baut 2 baut yang di bagian bawah ya, ini baut pentalocknya kita baut ya. Ya, ini untuk menghemat waktu ya, jadi sambil menunggu loading masuk menu kita baut 2 baut pentalock di bagian bawah. Oke ya, ini sudah selesai, saya baut 2 baut pentalock di bagian bawah. Nah, ini sudah masuk menu. Saat masuk menu kita lakukan pengecekan ulang ya. Pengecekan ulang ini mulai dari fungsional tampilan layar sudah jelas oke. Nah, kita cek ini ya. Nah, ini di sini teruturnya sudah ada ya, jadi sudah tercopy dengan baik fitur teruturnya. Kemudian kita cek lagi untuk fungsional layar sentuhnya. Nah, di sini ada tombol asertif, saya putar-putar aja seperti ini ya untuk mengecek fungsional layar sentuhnya. Jadi kalau pengecekan layar sentuh itu kita cek, nah seperti ini ya. Jadi kita pilih salah satu icon, kita tahan lalu kita gerak-gerakkan ya. Kalau sampai ikonnya terputus atau di tempat-tempat tertentu dia terputus, berarti ada masalah dengan fungsional layar sentuhnya ya. Oke ya, jadi memang ini adalah langkah wajib sebelum saya berikan kepada pemilik ponselnya ya. Jadi saya lakukan double check ya, selalu saya lakukan double check. Nah, oke ya, jadi sampai di sini ya pengecekannya ya. Jadi sudah saya nyatakan ini fungsionalnya aman-aman saja dan siap diberikan kepada pemilik ponsel iPhone X nya. Oke ya kan, jadi sampai di sini dulu proses ganti LCD atau layar panel iPhone X. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, dan tentunya salam dari saya, teknisi bagus.